Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasyo Khalila Hanafiah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini saya akan membahas tentang latihan soal radiasi elektromagnetik. Sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, langsung kita masuk ke materinya ya. Soal yang pertama, berapa panjang gelombang yang bersesuaian dengan energi radiasi maksimum suatu benda yang bersuhu 57 derajat Celcius? A. 7,7 dikali 10 pangkat minus 6, B. 8,8 dikali 10 pangkat minus 7, C. 8,8 dikali 10 pangkat minus 6, D. 8,6 dikali 10 pangkat minus 7, E. 9,9 dikali 10 minus 7. Jawabannya adalah suhu mutlak T sama dengan 57 ditambah 273 sama dengan 330 K, C sama dengan tetapan pergeseran, Wien sama dengan 2,90 dikali 10 minus 3 MK, lambda maksimal adalah T, lambda maksimal sama dengan CT sama dengan 2,90 dikali 10 pangkat minus 6 sama dengan 8,8 dikali 10 pangkat minus 6 M. Jadi jawabannya adalah C. Soal yang kedua, permukaan benda pada suhu 37 derajat Celcius meradiasikan gelombang elektromagnetik. Bila konstanta Wien sama dengan 2,898 dikali 10 minus 3 MK, maka panjang gelombang maksimum radiasi permukaan adalah A. 8,898 dikali 10 minus 6 M, B. 9,348 dikali 10 minus 6 M, C. 9,752 dikali 10 pangkat minus 6 M, D. 10,222 dikali 10 minus 6 M, E. 11,212 dikali 10 minus 6 M. Jawabannya adalah T sama dengan 37 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 310 K. C sama dengan 2,898 dikali 10 pangkat minus 3 MK. Lambda maksimal T sama dengan C, lambda maksimal C sama dengan C per T sama dengan 2,898 dikali 10 pangkat minus 3 per 310 sama dengan 9,38 dikali 10 pangkat minus 6 meter. Jadi jawabannya adalah B. Nah, soal nomor 3, sebuah benda dengan luas permukaan 100 cm2 bersuhu 727 derajat Celcius. Jika koefisien Stefan Boltzmann 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 W per MK pangkat 4 dan emisivitas benda adalah 0,6, tentukan laju rata-rata energi radiasi benda tersebut. A. 340,2 J per S, B. 342,2 J per S, C. 345,2 J per S, dan E. 350,2 J per S. Jawabannya adalah sigma sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 W per MK pangkat 4. T sama dengan 727 derajat Celcius sama dengan 100 K, E sama dengan 0,6, A sama dengan 100 cm2 sama dengan 100 dikali 10 pangkat minus 4 sama dengan 10 minus. Laju energi rata-rata P sama dengan I sigma S sigma T pangkat 4A, P sama dengan 0,6, 5,67 dikali 10 minus 8, 1000 pangkat 4, 10 pangkat minus 2, P sama dengan 340,2 Joule per S. Jawabannya adalah A. Soal selanjutnya nomor 4, kuanta energi yang terkandung di dalam filter ultra ungu dengan panjang gelombang 3300 A, konstanta Planck 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 JS dan kecepatan cahaya 3 dikali 10 pangkat 8 ms sebesar A. 6 dikali 10 pangkat minus 20, B. 6 dikali 10 pangkat minus 19, C. 6 dikali 10 pangkat 18, D. 6 dikali 10 pangkat minus 17, dan E. 6 dikali 10 pangkat minus 16. Jawabannya adalah lambda sama dengan 3300 A, H sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 JS, C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 ms,
pangkat minus 1, E sama dengan H dikali C per lambda sama dengan 6,6 kali 10 pangkat 34 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 ms pangkat minus 1 per 3.300 sama dengan 6 dikali 10 pangkat 19J. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya itu soal nomor 5. Perhatikan pernyataan-pernyataan tersebut yang sesuai dengan sifat gelombang elektromagnetik ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah yang A, 1, 3, dan 4. 1 adalah gelombang merambat memerlukan medium untuk merambat. 3. Arah medan magnet searah dengan medan listrik. Dan 4. Gelombang dapat mengalami polarisasi. Selanjutnya soal nomor 6. Spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki rentang frekuensi antara 10 pangkat 11 Hz sampai 10 pangkat 14 Hz adalah A. Sinar X, B. Sinar gamma, C. Sinar inframerah, D. Gelombang radio, E. Gelombang cahaya tampak. Jawabannya adalah sinar inframerah memiliki frekuensi lebih besar daripada gelombang mikro. Frekuensi sinar inframerah berada di rentang 1011 Hz sampai 1014 Hz. Artinya panjang gelombang sinar inframerah lebih kecil daripada gelombang radio dan gelombang mikro. Jadi jawabannya adalah yang C, sinar inframerah. Soal selanjutnya nomor 7, perhatikan spektrum gelombang elektromagnetik berikut. 1. Gelombang microwave, 2. Sinar gamma, 3. Sinar inframerah, 4. Sinar ultraviolet, dan 5. Cahaya tampak. Urutan spektrum gelombang berikut yang memiliki panjang gelombang terbesar adalah, jawabannya adalah yang C, 2, 4, 5, 3, 1. Spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki periode 10 pangkat minus 22 S adalah A. Sinar X, B. Sinar gamma, C. Cahaya tampak, D. Gelombang mikro, E. Gelombang radio. Jawabannya adalah sinar gamma memiliki frekuensi hingga 10 pangkat 22, sedangkan sinar X memiliki frekuensi 10 pangkat 20. Oleh karena itu, besar energi yang dibawa sebanding dengan besar frekuensi suatu gelombang, maka sinar gamma memiliki energi yang lebih besar dibandingkan sinar X. Oleh sebab itu, sinar gamma sangat berbahaya bagi makhluk hidup karena dapat merusak objek yang dilaluinya. Jadi jawabannya adalah yang B, sinar gamma. Selanjutnya soal nomor 9. Suatu gelombang elektromagnetik memiliki panjang gelombang 300 mikrometer. Gelombang tersebut adalah A. Sinar X, B. Sinar gamma, C. Sinar ultraviolet, D. Cahaya tampak, E. Sinar inframerah. Jawabannya adalah warna-warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu merupakan bentuk spektrum cahaya tampak. Cahaya tampak memiliki frekuensi sekitar 10 pangkat 15 Hz dengan panjang gelombang 300 mikrometer sampai 800 mikrometer. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 10, salah satu bahaya radiasi sinar ultraviolet adalah A. Gangguan penglihatan, B. Kerontokan pada rambut, C. Merusak sel-sel tubuh, D. Berubah struktur genetik sel, E. Efek radiasi dapat menimbulkan kematian. Sinar UV bisa menyebabkan katarak dan kerusakan mata lainnya. Katarak adalah bentuk kerusakan mata di mana kehilangannya transparasi dalam lensa penglihatan awan mata. Jika tidak diobati, katarak dapat menyebabkan kebutaan. Penelitian telah menunjukkan bahwa radiasi UV dapat meningkatkan kemungkinan katarak tertentu. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 11, kegunaan sinar inframerah adalah untuk A. Memasak makanan, B. Pemancar radio FM, C. Remote control, D. Foto tempat-tempat yang mengalami polusi, E. Menghitung luas hutan dengan bantuan foto. Jawabannya adalah kalau ada benda yang menghalangi penerimaan sinyal di TV-nya, apapun yang kamu pencet di remote jadi gak pengaruh ya, karena informasi yang dikirimkan sinar tidak sampai ke penerima alias TV. Jadi jawabannya adalah C, remote control. Selanjutnya soal nomor 12, gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk A. Membunuh sel kanker, B. Memeriksa cacat logam, C. Mencari jejak sebuah benda, D. Memasak makanan dengan cepat, E. Mensterilkan peralatan kedokteran. Jawabannya, jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, makanan menjadi panas dan makanan dalam waktu singkat. Proses inilah yang dimanfaatkan dalam oven microwave.
Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 13. Gelombang radar adalah gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk A. Mengenal unsur-unsur suatu bahan, B. Mencari jejak sebuah benda, C. Memasak makanan dengan cepat, D. Membunuh sel kanker, E. Mensterilkan peralatan kedokteran. Radar yang dalam bahasa Inggris merupakan singkatan dari Radio Detection and Ranging yang berarti deteksi dan penjarakan radio adalah suatu sistem gelombang elektromagnetik yang berguna untuk mendeteksi, mengukur jarak dan membuat map benda seperti pesawat terbang, berbagai kendaraan bermotor dan informasi. Jadi jawabannya adalah B, mencari jejak sebuah benda. Selanjutnya soal nomor 14. Permukaan benda pada suhu 37 derajat Celcius meradiasikan gelombang elektromagnetik. Bila nilai konstanta Wien 2,898 dikali 10-3 MK, maka panjang gelombang maksimum radiasi permukaan adalah A. 8,898 dikali 10-6 M, B. 9,348 dikali 10-6 M, C. 9,752 dikali 10-6 M, D. 10,222 dikali 10-6 M, dan E. 1,212 dikali 10-6 M. Jawabannya adalah T sama dengan 37 derajat Celcius sama dengan 31 K, lambda maksimal sama dengan 2,898 dikali 10-3 MK per T, sama dengan 2,898 dikali 10-3 MK per 310, sama dengan 9,348 dikali 10-6, jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 15, perhatikan diagram pergeseran Wien berikut. Jika suhu benda dinaikkan, maka yang terjadi adalah A. Panjang gelombang tetap, B. Panjang gelombang bertambah, C. Panjang gelombang berkurang, D. Frekuensi tetap, dan E. Frekuensi berkurang. Jawabannya adalah dari persamaan hukum pergeseran Wien diperoleh hubungan panjang gelombang dengan suhu yaitu berbanding terbalik. Ini artinya jika suhu naik berarti panjang gelombang berkurang. Jadi jawabannya ada yang C, panjang gelombang berkurang. Soal nomor 16, permukaan benda pada suhu 50 derajat Celcius meradiasikan gelombang elektromagnetik. Bila konstanta Wien sama dengan 2,898 dikali 10-3 M K, maka panjang gelombang maksimum radiasi permukaan adalah A. 8,898 dikali 10⁻⁻⁶ M, B. 9,348 dikali 10⁻⁻⁶ M, C. 2692 dikali 10⁻⁸ M, D. 10,222 dikali 10⁻⁻⁶ M, dan E. 11,212 dikali 10⁻⁻⁶ M. Jawabannya adalah T sama dengan 50 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 323 K. C sama dengan 2,898 dikali 10⁻⁻⁷ MK. Lambda maksimal T sama dengan J. Lambda maksimal sama dengan C per T sama dengan 2,898 dikali 10⁻⁻�3 per 323 sama dengan 2692 dikali 10⁻⁸ meter. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 17, radioterapi menggunakan radiasi tingkat tinggi untuk membunuh sel kanker dan mengecilkan ukuran tumor. Gelombang elektromagnetik dengan energi paling besar yang dimanfaatkan pada radioterapi adalah A. Ultraviolet, B. Inframerah, C. Cahaya tampak, D. Sinar X, dan E. Gelombang mikro. Jawabannya adalah radioterapi atau terapi radiasi adalah prosedur medis yang digunakan untuk menangani penyakit kanker. Prosedur ini digunakan dengan bantuan energi sinar X yang kuat untuk membunuh sekaligus menghentikan perkembangbiakan dan penyebaran sel-sel kanker yang berserang di dalam tubuh. Selain dengan pemaparan sinar X, radioterapi juga bisa dilakukan dalam bentuk implan, obat, suntik, atau oral. Jadi jawabannya adalah D, sinar X. Soal nomor 18, kuanta energi yang terkandung di dalam sinar ultra ungu dengan panjang gelombangnya 1100 A, konstanta Planck 6,6 dikali 10⁻⁻34 CS, dan kecepatan cahaya 3 dikali 10⁻8 M per S sebesar A. 18 dikali 10⁻⁻20, B. 18 dikali 10⁻⁻24, C. 18 dikali
10 pangkat minus 27, D 18 dikali 10 pangkat minus 29, dan E 18 dikali 10 pangkat minus 30. Jawabannya adalah lambda sama dengan 1100 A, H sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 JS, C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 MS pangkat minus 1, E sama dengan H dikali C per lambda sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 MS pangkat 1 per 1100 sama dengan 18 dikali 10 pangkat minus 29 J. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 19. Permukaan benda pada suhu 57 derajat Celcius meradiasikan gelombang elektromagnetik bila nilai konstanta Wien sama dengan 2,898 dikali 10 minus 3 MK, maka panjang gelombang maksimum permukaan radiasi adalah A 879 dikali 10 minus 11 M, B 934 dikali 10 minus 11 M, C 952 dikali 10 minus 11 M, D 1022 dikali 10 minus 11 M, dan E 1122 dikali 10 minus 11 M. Jawabannya adalah T sama dengan 57 derajat Celcius sama dengan 330 K. Lambda maksimal sama dengan 2,898 dikali 10 minus 3 MK per T sama dengan 2,898 dikali 10 minus 3 MK per 330 sama dengan 879 dikali 10 minus 11 M. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 20. Berapa panjang gelombang yang bersesuaian dengan energi radiasi maksimum suatu benda yang bersuhu 37 derajat Celcius? A 9,3 dikali 10 pangkat minus 6, B 9,5 dikali 10 pangkat minus 7, C 9,8 dikali 10 pangkat minus 6, D 9,6 dikali 10 pangkat minus 7, dan E 9,9 dikali 10 pangkat minus 7. Suhu mutlak T sama dengan 37 plus 273 sama dengan 310 K. C sama dengan tetapan pergeseran Wien sama dengan 2,90 dikali 10 minus 3. Lambda maksimal T sama dengan C. Lambda maksimal sama dengan C per T sama dengan 2,90 dikali 10 pangkat minus 6 per 310 sama dengan 9,3 dikali 10 pangkat minus 7 M. Jadi jawabannya adalah A. Beberapa dampak negatif gelombang elektromagnetik sebagai berikut. 1. Mengganggu keseimbangan alam. 2. Menimbulkan eritema. 3. Kanker kulit. 4. Fotokeratitis. 5. Pterigium. Dampak negatif yang disebutkan di atas merupakan dampak negatif dari A. Gelombang mikro, B. Gelombang radio, C. Sinar ultraviolet, D. Cahaya tampak, dan E. Sinar X. Sinar ultraviolet karena itu memiliki medium 8 dikali 10 minus 12 C. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 22, gelombang mikro dapat dimanfaatkan untuk keperluan berikut kecuali A. Sebagai alat komunikasi, B. Digunakan untuk memasak, C. Digunakan untuk melacak sesuatu objek, D. Digunakan untuk memanaskan material, dan E. Digunakan untuk menentukan letak suatu. Jadi jawabannya adalah B. Gelombang mikro tidak dapat digunakan untuk memasak. Soal nomor 23, teknologi berikut yang memanfaatkan cahaya tampak adalah A. Radio, B. Panel surya, C. Remote TV, D. Microwave, dan E. Scanner. Jawabannya adalah B. Panel surya. Soal nomor 24. Sebuah benda dengan luas permukaan 100 cm kuadrat bersuhu 327 derajat Celcius jika koefisien Stefan Boltzmann 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 W per MK pangkat 4 dan emisivitas benda adalah 0,6, tentukan laju rata-rata energi radiasi benda tersebut. A. 44,30 JS, B. 44,40 JS, C. 44,50 JS, D. 44 JS, dan E. 44,10 JS.
Jawabannya adalah sigma sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 W per MK pangkat 4. T sama dengan 327 derajat Celcius sama dengan 600 K. E sama dengan 0,6. A sama dengan 100 cm kuadrat sama dengan 100 dikali 10 pangkat minus 4 sama dengan 10 pangkat minus 2. Laju energi rata-rata P sama dengan E sigma T pangkat 4A. P sama dengan 0,6 dikali 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 dikali 600 pangkat 4 X 10 pangkat minus 2. P sama dengan 44 C. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 25, dalam bidang pertanian, sinar gamma digunakan untuk rekayasa genetika. Dalam dunia kesehatan, sinar gamma digunakan untuk A. Membunuh sel kanker, B. Mendiagnosis penyakit, C. Melancarkan aliran darah, D. Mendeteksi kerusakan tulang, E. Mendeteksi kondisi paru-paru. Jawabannya adalah radiasi sinar gamma mampu merusak materi genetik atau DNA dari sel tumor sehingga mampu membasmi sel tumor dan membuat tumor menyusut secara perlahan. Oleh karena itu, radiasi gamma seringkali digunakan untuk menangani tumor otak, baik tumor otak yang jinak maupun ganas ataupun kanker otak. Jadi jawabannya adalah yang A, membunuh sel kanker. Ternyata fisika sangat dekat dengan kita ya. Jangan lupa berlatih dan terus baca bukunya ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.